Cerita kehidupan dengan berbagai plot di dalamnya terkadang berjalan baik, namun bisa saja konflik muncul dan menjadi tantangan tersendiri dalam menjalani hidup. Ya, dan inilah yang tengah dialami Sule dengan istrinya, Natalie Holzer. Permasalahan yang terjadi sempat menjadi penghambat dalam kisah rumah tangga mereka. Namun seiring berjalannya waktu, alur baru pun muncul dan kini mulai menunjukkan pertanda baik. Sebelumnya, Sule menyebut jika komunikasinya dengan sang istri telah berjalan lancar. Ia bahkan meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat sebagai kepala rumah tangga. Di sisi lain, Natalie pun memberi pertanda bahwa permasalahan yang terjadi perlahan mulai redam. Ia menyebut jika hal itu akan menjadi pembelajaran bagi dirinya. Dengan ini, mungkinkah jika kisruh yang terjadi mulai teratasi dengan baik? Sampai saat ini belum, tapi komunikasi kita masih lancar. Jadi mungkin intinya beginilah ya dari semuanya. Di bulan puasa ini kan bulan yang suci lah ya. Kita nggak baik untuk saling mencaci, maki, dan saling menjelekkan gitu. Alhamdulillah. Aku sama Kang udah membaik, begitupun kalian yang kalau udah lihat live di Sule Family. Akang juga udah angkat bicara. Di sini juga pembelajaran juga untuk aku dan proses pendewasaan juga untuk aku. Yang jelas mungkin ini adalah sebuah kesalahan di mana saya pribadi sebagai kepala rumah tangga lah ya, meminta maaf atas semuanya. Hal lain yang juga menjadi pertanda berakhirnya kisah pertikaian antara Sule dan Natalie adalah lewat pernyataan sang komedian yang menyebut jika keluarga Natalie mulai meredam ketegangan yang terjadi. Sule menegaskan jika kini hubungan mereka telah berjalan baik tanpa ada masalah yang tersisa. Tahu ya, itu bukan ranah saya, itu kan keluarganya dia. Yang jelas mungkin ya disinilah mungkin ya Natalie meminta maaf kepada semuanya lah ya, semuanya artinya kan berbeda mungkin apa yang dilontarkan sama Natalie terus dilontarkan lagi di media sama omanya ya itu kan masing-masing berbeda. Nah mungkin di sini Natalie ini bukan ikut campur ya, mungkin inginnya Natalie ini keluarga itu tidak berbicara, mungkin itu karena tidak ada izin dari Natalie itu. Jadi ya dimaafkan sajalah, namanya juga orang tua ya kan, namanya juga orang tua, berbeda pola pikirnya dengan kita dan hal yang wajar juga ketika omahnya mengatakan sesuatu hal seperti itu karena dia mungkin cucunya. Keluarga juga sama nenek yang di Belanda juga saya sudah telepon, mereka juga minta maaf atas nama keluarga. Kita sudah memaafkan, udah clear, udah nggak ada apa-apa lagi gitu. Persoalan yang terjadi antara Natalie dengan Sule memang sempat mengejutkan publik. Pasalnya belum juga genap setahun menikah, namun isu perceraian seolah terus membayangi biduk rumah tangga pasangan ini. Curhatan demi curhatan terpajang secara jelas lewat berbagai unggahan di media sosial. Tidak dapat dipungkiri jika hal ini telah mempengaruhi kehidupan anak-anak Sule. Namun setelah melewati prahara yang terjadi, Natalie kini mulai memperbaiki hubungannya dengan anak-anak sambungnya itu. Tahu, waktu itu saya udah ke rumah. Udah nyamperin juga gitu, udah nyamperin juga. Jadi ya tunggulah, nanti tunggu tenang lah, tunggu tenang. Anak-anak nyari? Iya. Anak ayah iyalah pasti. Seperti apa kamu anak-anak? Ya nggak bisa ya kalau anak-anak saya mah mungkin diajarkannya tidak terlalu ikut campur dalam urusan keluarga. Jadi kalau ada ya dia senang, kalau nggak ada ya udah santai gitu kan. Yang jelas tidak ada kebencian lah. Nggak usah dibahas lagi ya, aku tadi udah bilang ini pembelajaran untuk aku, ini proses pendewasaan untuk aku. Dan memang kalau dibilang hormon ya hormon, jadi emosinya nggak kekontrol dari kemarin. Bawaannya emosi, bawaannya nangis-nangis terus, nggak tahu nangisin apa. Jadi aku udah kasih tahu ke kalian, memang aku yang salah, pembelajaran untuk aku untuk ke depan lebih baik. Oh, dia juga udah telepon Putri juga kok. Ya, udah komunikasi, semuanya juga udah komunikasi lancar, artinya yang kita selesaikan itu kan masalah kisruhnya ya kan, jadi disambung-sambungkan. Jadi kan tidak tahu Putri juga untuk siapa itu kan, tapi media kadang-kadang disambungkan, oh Putri begini, ini begini gitu kan. Terus bahkan ada pemberitaan keluarga Sule murka sampai mau melapor ke polisi gitu kan.
Sule akan menuntut omongannya omnya, nggak ada. Omnya udah telepon saya, udah minta maaf. Itu karena emosi lah. Satu momen menjadi pertanda berakhirnya permasalahan yang terjadi. Dalam unggahan di akun media sosial milik Natalie, terlihat jika dirinya telah pulang ke kediaman sang suami. Senyuman polos putra bungsu Sule, Ferdi, seolah melepas segala ego yang selama ini membebani hingga menjadi kesadaran akan pentingnya makna sebuah keluarga. There's so much more. Buka kayak gitu. Bahagia, Natalie melihat kehidupannya perlahan kembali dalam jangkauan. Terlepas dari segala ego yang terjadi, dukungan demi dukungan telah menyadarkannya akan jalan terbaik bersama sang suami. Pihak keluarga Natalie pun turut mengingatkan akan perjuangan luar biasa yang keduanya lakukan demi dapat menerima satu sama lain. If you wanna just stay. Tetesan air mata dan penyesalan atas segala ego menjadi pelajaran penting dalam hidup Natalie. Ya, menjalin rumah tangga bukan sekedar hidup bersama. Menjalin rumah tangga adalah janji untuk bisa menerima segala kekurangan dan mengatasi permasalahan dengan bijak sebelum mengambil sebuah keputusan. Mengadu yang terhebat, mengadulah kepada Allah. Ketika kita menangis, memohon kepada Allah lantas keluar air mata, itulah bentuk dialog kita kepada Allah. Dialog sama Allah. Ya Allah, Ya Allah, aku bersyukur aku bersyukur Engkau memberikan aku hidayah. Kau memberikan aku hidayah. Bantu aku ya Allah. Bantu aku ya Allah. Bantu aku ya Allah. Bimbing aku ya Allah. Bimbing aku ya Allah. Aku hanya manusia biasa. Aku hanya manusia biasa. Aku lemah.